Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bosku. Ketemu lagi di channel YouTube dari Nak Lanang Audio, tempat pembelian paket sound murah bergaransi. Oke, nah pada video kesempatan kali ini itu agak sedikit berbeda Bosku. Karena untuk video kali ini coba kita akan belajar bareng-bareng, coba ngulik bareng-bareng tentang penggunaan ataupun mekanisme cara kerja dari crossover aktif DBX 234 XL ini Bosku. Kenapa kok DBX 234 XL crossovernya, nggak merek yang lain Mas? Bukan endorse, bukan gimana-gimana, karena pesanan yang masuk di Nak Lanang ataupun menurut pengalaman dari kami itu banyak orderan itu yang menginginkan menggunakan crossover aktif dari DBX 234 XL ini. Tetapi masih banyak juga itu ternyata teman-teman dari Nak Lanang atau customer dari Nak Lanang itu yang masih bingung untuk cara pengoperasiannya dari crossover ini atau cara penggunaannya itu seperti apa, itu masih rata-rata pada belum paham begitu. Nah, makanya di video kali ini itu kita coba akan belajar bareng-bareng bagaimana cara pengoperasiannya atau cara kerja dari crossover DBX 234 XL ini Bosku, atau crossover dari DBX ini. Tak disclaimer dulu di awal untuk teman-teman yang sudah paham untuk cara instalasi crossovernya, cara pemakaiannya, peruntukannya seperti apa dan lain sebagainya, itu bisa di skip saja untuk video ini karena ini nanti lebih kepada basic cara instalasi dari DBX ini ya Bosku. Jadi bagi yang sudah paham itu boleh di skip untuk video ini. Ini kami peruntukkan khusus bagi yang belum benar-benar tahu untuk cara penggunaan dari crossover DBX 234 XL ini Bosku. Nah, untuk mempermudah kita belajar bareng-bareng pada video kali ini coba kita konekkan untuk crossover DBX 234 XL ini ke software dari SmartLav 9 ini Bosku. Harapannya itu nanti ketika saya menjelaskan kepada jenengan itu langsung tervisualisasikan di layar monitor ini. Nah, biar bisa mudah diterima untuk yang masih awam untuk pengoperasian dari DBX 234 XL ini. Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung praktek cara pengoperasian dari DBX 234 XL ini Bosku. Oke. Oke, jadi tak jelaskan dulu. Nanti itu kita coba akan mensimulasikan untuk crossover DBX 234 XL ini digunakan untuk sistem two-way, three-way, implementasinya seperti apa, ataupun cara penyambungan perkabelannya seperti apa, dan juga respon suaranya nanti ketika kita dipotong ke 40 gimana, potong ke 140 gimana subwoofernya, nanti coba kita lihat. Nah, sebelum kita masuk ke situ, itu kita coba pahami dulu untuk masing-masing tombol yang ada di crossover ini. Ini tak disclaimer lagi, ini video ini dibuat untuk yang sama sekali belum mengerti ya Bosku. Oke, coba kita mulai mencermati untuk gambar ini ya Bosku. Untuk yang di layar ini saja. Nanti di sini pas kita prakteknya saja. Kita mulai pengenalan dulu. Ini sudah tak kasih nomor dari nomor 1 sampai nomor 20. Jadi crossover ini itu dia 2 channel. Jadi dia channel 1 dan juga channel 2. Nah, untuk channel 1 ini itu terdiri dari satu itu gain, ini yang di nomor 1 ini. Terus yang kedua itu di sini ada, ini tulisannya burem ya Bosku, tapi coba tak jelaskan saja karena tadi tak cari itu kami belum nemu untuk yang gambar HD itu yang enggak burem kayak gini, saya belum menemu. Nah, ini untuk yang nomor 2 ini, yang sebelah sini, kalau yang di gambar bawah. Ini tulisannya itu X-over frekuensi, itu untuk low ataupun subwoofer. Gitu aja untuk singkatnya begitu nggih. Untuk channel 2 itu untuk frekuensi subwoofer. Terus kita geser ke nomor 3. Untuk nomor 3 itu dia untuk potongan frekuensi low. Gitu ya. Jadi ini untuk potongan frekuensi low, ini nomor 2 tadi untuk potongan frekuensi subwoofer. Gitu nggih. Lanjut ke channel 4. Itu dia di sini itu untuk volume master untuk channel subwoofer. Jadi nomor 2 dan nomor 4
ini dia nanti saling berkaitan. Kalau nomor 2-nya itu nanti untuk potongan cross point, kalau nomor 4-nya ini nanti dia untuk, volume. Jadi besar kecilnya, suara subwoofer-nya nanti dia diatur di nomor 4-nya ini. Terus kita geser ke nomor 5. Nomor 5 itu dia ada low mid output. Nah, kok ada low mid output, Mas? Ya karena nanti juga tergantung kepada, sistem yang akan kita terapkan pada crossover ini. Misalkan two way, three way, ataupun four way. Kita jelaskan dulu yang nomor 5 itu low mid output. Jadi ini untuk channel, master untuk frekuensi low ataupun mid di channel satu crossover ini. Nah, jadi kalau yang tadi nomor 4 dan nomor 2 ini saling berkaitan. Nah, kemudian yang ini yang channel ataupun nomor 5 dan nomor 3 itu juga nanti dia saling berkaitan. Oke, gitu ya. Oke, kita geser ke nomor 6. Nomor 6 ini ada high output. Jadi ini khusus untuk volume ataupun master volume gain untuk high. Nah, ini nanti juga saling berkaitan dengan jadi nomor 6 itu nanti juga berkaitan dengan nomor 4 dan juga 3. Jadi yang hack ini itu nanti saling berkaitan dengan nomor 4 dan juga 3. Nanti kita jelaskan pada saat praktek. Ini kita pengenalan dulu ya, Bosku. Oke, kita lanjut ke channel 7 sampai 12. Ini sama. Ini dia peruntukannya sama seperti nomor 1 sampai nomor 6 tadi. Yang membedakan yang nomor 1 sampai 6 ini tadi dia channel 1, nomor 7 sampai nomor 12 dia itu channel 2. Jadi 6 sampai 1 ini bagiannya channel 1 crossover, yang channel 7 maksud saya nomor 7 sampai 12 ini bagiannya channel 2 crossover. Jadi peruntukannya sama persis. Jadi nomor 7 ini peruntukannya juga sama seperti nomor 1, nomor 8 ini peruntukannya sama seperti nomor 2, 9 dan seterusnya. Itu pokoknya berurutan ini, begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut ke back panel ataupun panel belakang. Ini tadi kan depan, untuk panel depan, terus kita ke panel belakang. Panel belakang itu ini sangat krusial kalau jenengan salah instalasi ataupun salah penyambungan di panel belakang ini, nanti ada, resiko ataupun ada kemungkinan nanti bisa jebol di, speaker jenengan kalau sampai salah instalasi di bagian belakangnya sini. Oke, kita jelaskan dulu satu persatu. Nomor 13 dan nomor 17 ini dia input channel. Kalau nomor 13 ini input channel 1, kalau nomor 17 dia itu input channel 2 crossover. Oke, kita balik lagi ini crossover kan 2 channel ya dia. Jadi channel 1 dan channel 2. Ini dia channel 1, ini channel 2. Gitu ya. Nah, input channel 1 itu di nomor 13 ini, input channel 2 itu di channel 17 ini. Ini peruntukannya sama, 13 dan 17 ini. Yang membedakan dia itu cuma channel 1 dan channel 2. Oke, lanjut ke nomor 14. Nomor 14 ini dia peruntukannya itu untuk subwoofer, gitu nggih. Kita persingkat saja ya. Ini nomor 14 itu untuk subwoofer channel 1. Oke. Nomor 15 ini peruntukannya bisa untuk mid, bisa juga untuk low. Nomor 15 ini. Oke, ini bisa untuk mid dan juga bisa untuk low. Tergantung nanti kita settingnya crossover ini untuk sistem 3-way ataupun 2-way ataupun 4-way. Kita lanjut ke nomor 16. Nomor 16 ini peruntukannya untuk high output. Jadi untuk fokus ke frekuensi high-nya saja. Ini untuk channel nomor 16. Nomor 18 sampai 20 ini peruntukannya sama seperti 14 sampai 16 ini tadi, Bosku. Kalau yang 18 ini nanti bisa untuk subwoofer dan juga low, nomor 19 bisa untuk mid ataupun low, nomor 20 ini juga bisa untuk mid ataupun high,
tergantung nanti kita setting di bagian mode ini Bosku. Nah ini kurang kurang jelas ya Bosku untuk mode ini. Mode ini sebenarnya itu di sini kita ada 2 tombol. Nah, ini juga sudah ada instruksinya. Ketika mono 4W, kita setting mono 4W itu yang ditekan, yang di sebelah sini ini kan ada tombol, ini ditekan, yang sebelah sini itu dia tidak ditekan. Itu dia jadi 4W mono. Jadi pada mode 4W itu crossover ini cuma bisa untuk mono saja. Oke, kita lanjut ke ini juga ada tulisannya juga. Ini tulisannya stereo 3-way mode. Nah, kalau jenengan mau setting sound systemnya jenengan itu menjadi 3-way mode, itu kedua tombol ini itu tidak ada yang ditekan. Kalau kedua tombol ini tidak ada yang ditekan, itu dia crossover ini itu menjadi 3-way mode. Itu ya, 3-way system. Itulah. Lanjut ke bagian bawah, ini ada tulisan stereo two way. Nah, ini yang biasanya umum digunakan ataupun umum crossover ini digunakan, itu biasanya rata-rata pada penggunaannya itu di two way stereo mode ini Bosku. Nah, jadi kalau stereo two way itu yang ditekan cuma yang sebelah sini saja. Yang di sebelah sini itu dia dibiarkan nongol. Jadi yang ditekan sini, yang sini nggak ditekan. Itu dia jadi two way mode atau two way system untuk crossover ini. Oke, kita langsung ke smart life-nya. Kita mulai dari two way mode. Jadi nanti yang awal untuk metode awal ini kita nanti coba kita pakai stereo two way mode. Yang akan kita gunakan itu hanya yang channel satu ini saja. Nah, seperti apa visualisasinya nanti ataupun pada saat kita gunakan itu crossover ini bekerja seperti apa, nanti coba kita simak baik-baik. Two way mode ini itu yang tak tekan yang sebelah sini ya Bosku. Yang tak tekan yang sebelah sini, yang sini enggak tak tekan. Oke, kita langsung ke smart life-nya saja. Oke, Bosku ini kita sudah masuk ke menu smart life-nya. Nah, menu smart life ini nanti untuk menggambarkan seperti apa toh cara kerja dari crossover dari DBX ini Bosku. Jadi misalkan nanti kita putar knob potensio yang ini itu nanti dia bekerjanya pada speaker kita itu nanti seperti apa itu nanti bisa kita lihat di monitor ini. Nah, pada settingan awal ini kita coba setting untuk mode two way system ya Bosku. Jadi nanti cuma subwoofer dan juga mid high yang akan kita potong. Nah, nanti pembagian frekuensinya seperti apa coba kita simak baik-baik. Kita nyalakan dulu untuk smart life-nya, supaya kita nyalakan, kita pin noise. Ini itu tak install atau penyambungan kabelnya ini itu yang tak install itu inputnya itu masuk ke channel 13 yang pada video kali ini ya, inputnya masuk ke channel 13, output suaranya itu tak ambil dari yang nomor 14 ini Bosku. Jadi input suara itu tak masukkan di nomor 13, outputnya itu tak ambil di nomor 14 ini atau di bagian subwoofer low-nya ini. Nah, hasilnya nanti seperti ini. Gainnya kita naikkan. Untuk gainnya itu di 0 saja untuk gain channel 1. Terus coba kita naikkan ke output dari subwoofernya. Nah, sini. Oke, ini di minus 10 kita ke 0 dB aja. Oke. Gambarannya seperti ini. Ini gambaran mentahnya ya, belum tak otak-atik sama sekali. Jadi ini cuma dua ini. Jadi cuma master volume channel 1 itu tak 0 dB. Terus master channel untuk low-nya itu tak taruh di 0. Gitu ya. Ini di 0. Itu gambarannya respon dari crossover ini itu seperti yang ada di monitor ini. Nah, cara menentukan potongan cross point untuk speaker kita itu seperti apa toh? Kita lihat datasheetnya dulu. Kita lihat datasheetnya dulu. Katakanlah,
Katakanlah itu kita menggunakan speaker ACR 18100 ini. Ini katakanlah ini contoh kasus saja dan kita coba menggunakan sistem two way. Kita lihat di sini dia itu mulai respon dari frekuensi speakernya ini ya 18 ini ya. Ini dia mulai respon dari frekuensi 40 sampai 3600. Nah, ini coba kita terapkan di dalam crossover ini, Bosku. Dia mulai respon dari frekuensi 40. Ini kan nggak ada menu pilihannya untuk potongan bawahnya. Nah, potongan bawahnya itu kita aktifkan yang bagian low cut ini, Bosku. Yang bagian low cut ini. Nih. Ini di sini ini ini ada tulisan low cut-nya. Itu kita aktifkan. Oke, kita aktifkan. Setelah kita aktifkan, kita matikan dulu ya. Kita aktifkan. Terus setelah kita aktifkan 40 Hz-nya itu dia dipotong atau ini membatasi frekuensi mulai dari 40. Nih, mulai 40 dia tuh turun. Nah, sini ya. Dia tuh turun. Kita kecilin dulu aja biar enak, biar tahu nanti anunya bedanya. Oke. Nah, ini di frekuensi 40 itu dia potong. Kalau tidak dipotong seperti apa? Seperti ini. Nah, kadang itu salah kaprahnya itu di sini, Bosku, untuk instalasi subwoofer. Harapannya dia biar lebih clear, tapi rawan jebol itu malah di sini, Bosku, karena dia frekuensi ini loh. Dia kan untuk speaker yang 18 in-nya ini itu kan dia itu mampu respon dari frekuensi 40. Tapi kalau pada prakteknya yang 40 ke bawah ini dengan tidak batasi, itu otomatis frekuensi suara yang 40 ke bawah itu dia akan masuk ke dalam speaker dan berpotensi merusak speaker jenengan. Makanya untuk frekuensi low cut 40 Hz itu kita aktifkan. Kita aktifkan, dia akan nge-cut di frekuensi 40-nya seperti ini. Oke. Oke, terus potongan atasnya. Ini kan masih taruh di 45. Coba kita naikkan. Kita naikkan ke atas. Nih. Sampai delay biar cepat. Oke, ini. Kita naikkan ke atas. Ini kan tadi seperti ini. Nah, ini di potongan 40. Semakin ini kita potong ke atas ataupun semakin tinggi frekuensi yang kita potong di daerah subwoofer ini, semakin tinggi pula frekuensi respon pada subwoofer kita, Bosku. Ini katakanlah kita di 240. Rata-rata untuk instalasi two-way system itu biasanya dipotong di 140 untuk atasnya. Seperti ini. Nah, seperti ini, Bosku. Rata-rata itu dia dipotong di 140, itu gambarannya seperti ini. Ini kita capture dulu untuk yang subwoofernya. Oke, ini sudah kita tangkap untuk frekuensi subwoofernya. Ini katakanlah ya kita setting subwoofernya itu kita potong di 140. Itu respon dari crossover ini itu seperti ini. Bawahnya 4 low cut-nya kita aktifkan, terus atasnya kita potong di 140, itu responnya seperti ini. Nah, nanti pada prakteknya apakah respon dari speaker jenengan akan seperti ini, itu nanti juga akan terpengaruh dengan boxnya juga, Bosku. Ini untuk frekuensi sub low-nya. Nah, kita sekarang ke frekuensi mid high-nya seperti apa. Kita rubah dulu untuk instalasinya. Ini tadi kan untuk kita melihat visualisasi dari potongan subwoofernya tadi, kita colokkan di channel 14 ini. Nah, kita coba sekarang untuk mid high-nya itu kita colokkan di nomor 16 ini, Bosku. Kita cek untuk responnya seperti apa. Nah, kita lihat responnya untuk high-nya seperti apa.
10 dB, kita fan delay. Pas. Nah, seperti ini bosku. Ini untuk potongan frekuensi di mode high-nya. Itu seperti ini. Dia mulai ngekat di frekuensi 140 ini sebenarnya bosku. Jadi kalau ini kita naikkan, itu dia juga naik. Jadi kalau instalasi two-way system dengan kita mencolokkan di nomor 14 dan 16 ini, itu kita cukup ngatur satu knop frekuensi yang ini saja bosku. Yang ini saja. Jadi misalkan kita potong di subwoofernya tadi, kita potong di 140, otomatis di middle-nya jenengan otomatis terpotong di 140 sini juga. Oke, ini untuk instalasi two-way dengan metode untuk mid-nya itu kita masukkan di bagian high-nya ini bosku, atau di bagian 16, nomor 16 ini. Kita capture dulu. Nah, ini untuk frekuensi high-nya tadi, mid high-nya, untuk frekuensi mid high-nya tadi. Nah, seperti apa kalau kita gabung dengan subwoofernya tadi? Nah, seperti ini. Seperti ini jika kita gabung, bosku. Jadi ini untuk subwoofer, area kerja subwoofer itu yang pink ini, terus yang biru ini area kerja dari mid high-nya. Itu untuk metode ataupun sistem two-way versi pertama. Nah, untuk cara yang kedua, untuk two-way-nya, itu yang untuk power middle itu tak colokkan ke sini. Untuk power middle itu tak colokkan di bagian mid ini bosku. Nah, bagian low mid ini. Itu seperti apa responnya? Kita lihat. Kita colokkan di mid. Kita naikkan volumenya. Nah, ini jika kita menggunakan metode two-way, tapi untuk middle-nya itu kita colokkan di nomor 15 ini. Untuk power mid-nya itu kita colokkan di nomor 15 ini. Kalau tadi kan untuk subwoofernya, power subwoofer itu kita colokkan di nomor 14 ini, dan juga power mid-nya itu kita colokkan di nomor 16 ini. Nah, untuk metode yang kedua ini, untuk subwoofernya tetap kita colokkan di nomor 14 ini. Terus untuk power mid-nya, mid high-nya itu kita colokkan di nomor 15 ini. Respon dari crossovernya itu seperti ini, bosku. Jadi untuk yang metode kedua ini, untuk high pass filternya itu bisa kita atur, bosku. Kita atur menggunakan potensio yang di nomor 3 ini. Yang di nomor 3 ini. Channel 1 nomor 3 ini. Itu pun sama halnya untuk yang 7 sampai 12 ini ya, bosku. Itu sama. Itu bisa kita atur. Semakin kita potong ke kiri, semakin kita potong ke kiri, dia semakin memotong frekuensi high-nya. Semakin kita potong ke kanan, dia untuk high pass filternya dia semakin naik. Nah, ini juga bisa menjadi alternatif jenengan untuk mengamankan Twitternya jenengan agar tidak mudah jebol. Misalkan ya ini cuma mampu respon sampai frekuensi 12 kilo katakanlah. Itu pakai metode yang kedua ini. Karena kalau pakai metode yang pertama tadi, ini itu di daerah high-nya itu dia tidak ada pembatasnya ataupun tidak ada pemotongannya. Nah, ini juga makanya kenapa crossover pasif itu diwajibkan digunakan untuk middle, bosku, karena dia itu cuma motong di bagian low pass filternya dan juga high pass filternya. Pada potongan pertemuan antara middle dan high-nya itu kalau pada sistem two-way itu pada crossover aktif itu dia tidak dibatasi. Jadi kalau jenengan pakai crossover aktif tapi kok speaker
Twitternya mudah jebol, itu kemungkinan jenengan tidak menggunakan crossover pasif bosku, ataupun crossover pasifnya jenengan itu tidak sesuai dengan kapasitas dari Twitternya jenengan. Nah, kapasitas respon Twitternya itu seperti apa mas yang dimaksud? Contoh ya bosku, ini kita ada Twitter dari ACR. Ini kalau di datasheetnya itu dia mampu respon bawahnya itu dia di 3 kilo. Atasnya dia bisa respon sampai 20 kilo. Nah, berarti bawah yang perlu kita perhatikan itu frekuensi bawahnya ini bosku. Twitter ini itu dia cuma mampu respon paling bawah itu paling rendah itu di 3 kilo. Nah, semisalkan pada kasus ini frekuensi bawahnya itu jenengan tidak batasi, berarti kan otomatis frekuensi 3 kilo ke bawah itu dia akan masuk ke speaker ataupun Twitter jenengan. Nah, itu yang membuat Twitter jenengan cepat mati. Nah, fungsi dari crossover pasif itu berperan di itu bosku, dan juga merapikan potongan cross point antara middle dan juga Twitter, ataupun menggabungkan antara frekuensi middle dan juga frekuensi Twitter itu jika menggunakan sistem two-way seperti ini. Jadi kalau menggunakan sistem two-way seperti ini, wajib hukumnya menggunakan crossover pasif karena dia tidak ada pembatas di antara Twitter dan middle-nya di sebelah sini. Oke, itu mode untuk sistem two-way ini semudah-mudahan bisa dipahami ya bosku. Kita coba akan lanjut ke sistem three-way-nya seperti apa. Nah, biar gak kepanjangan, video ini kita akan bagi menjadi beberapa part ya bosku. Jadi untuk yang part pertama ini kita fokus ke sistem two-way tadi. Nah, nanti untuk part kedua kita akan fokus membahas untuk sistem three-way-nya seperti